Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar, kelas D, Stambuk A42120029. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Definisi dari perkembangan alam pikir manusia yaitu suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pikiran yang sudah ada, sehingga berkembang ke tahap ilmu. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang pertama, hakikat manusia dan sifat keingin tahu. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah makhluk terkuat dan saling membutuhkan. Manusia adalah makhluk yang sangat bergantung pada tumbuhan sebagai sumber makanan. Selain itu, definisi dari hakikat manusia yaitu manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Akan menjadikan rasa ingin tahu dan rasa puas manusia tidak putus sepanjang zaman dan terus berkembang. Meskipun setiap orang memiliki rasa ingin tahu, tetapi kekuatan atau intensitasnya tidak sama, relatif terhadap minat. Semakin tinggi rasa tahu, semakin tinggi pula pengetahuannya. Kekuatan rasa ingin tahu manusia dapat berubah dan dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian, berdasarkan individu manusia dalam perjalanan kehidupan seseorang, ia akan selalu belajar sesuai dengan tahap perkembangan mental dan fisiknya, sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan baik sebagai hasil belajar dari lingkungan dan pengalaman pribadi maupun secara formal di sekolah. Berdasarkan waktu dalam perjalanan waktu, pola pikir manusia berkembang sesuai zamannya hingga terkumpul pengetahuan sebagai hasil bertanya, meneliti, menyelidiki, atau mencermati penelitian orang lain. Dengan kelebihan manusia dapat mengelola ciptaan Tuhan yang lainnya seharusnya dengan baik dan bijaksana. Kemudian, perkembangan fisik manusia. Organ tubuhnya kompleks dan sangat khusus, terutama otaknya. Mengadakan metabolisme, tanggap terhadap rangsangan, tumbuh serta berkembang biak, memiliki potensi untuk mengembangkan kemampuannya dan bergerak atau berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian pengetahuan berkembang semakin banyak, maka daya pikiran juga berkembang, yang tidak hanya meliputi kebutuhan praktis hidupnya tapi juga dalam hal keindahan dan seni. Tidak merasa puas jika dalam mendapat jawaban tentang yang diamati dan berusaha mencari jawaban sehingga harus terus berpikir. Rasa ingin tahu ciri khas manusia. Manusia selalu terus bertanya apa, bagaimana, dan mengapa begitu. Dari hal tersebut terjadi perkembangan akal manusia untuk menggunakan daya pikiran yang lebih dominan dari fisik. Dengan akal, kemudian dapat memenuhi tujuan hidupnya. Di samping untuk melestarikan hidup, untuk memenuhi kepuasan hidup, termasuk cita-cita, manusia ingin tahu dalam hal apa sesungguhnya yang ada, bagaimana sesuatu terjadi, mengapa demikian. Manusia tidak puas jika belum menemukan jawabannya. Keinginan rasa tahu kepada manusia tidak terbatas hanya pada lingkungan dan dirinya, tetapi semua hal di dalam ini, bahkan terhadap hal-hal yang gaib. Tingkat hubungan dengan alam masih sangat tergantung kepada alam
sehingga ada kesan bagian dari alam, sehingga disebut manusia alam, natural man. Kemudian manusia bergantung pada pemberian alam. Keperluan hidup dipenuhi dengan jalan meramu seperti keinginan tahu kepada alam sekitarnya dengan kemampuan bahasa manusia sebagai media komunikasi dan bertukar pengalaman tentang hal yang ada di dalam berikut. Kegunaannya bagi manusia mempunyai keterbatasan dalam melihat, mendengar, berpikir, dan merasakan. Dan untuk itu, manusia berusaha menciptakan alat untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut. Kemudian sejarah pengetahuan manusia. Tahap teologi, metafisika, mitos. Manusia menyusun mitos atau dongeng untuk mengenal realita, yaitu pengetahuan yang tidak objektif, tetap subjektif. Dalam pikiran mitos, rasio atau penalaran belum terbentuk. Yang bekerja hanya daya hayal, institusi, atau imajinasi. Menurut Van Porsen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman atau arah tertentu kepada sekelompok orang. Cerita ditularkan melalui berbagai cara, seperti diceritakan kembali secara lisan kepada orang lain, diungkapkan melalui tari-tari atau pementasan wayang. Manusia menemukan identitas dirinya dengan cara bertindak sebagai subjek yang masih terbuka dikelilingi oleh subjek alam, sehingga manusia mudah sekali dimasuki oleh daya dan kekuatan alam. Manusia belum mampu memandang objek atau realita dengan inderanya, sehingga manusia dan alam lebur menjadi satu. Van Porsen menyatakan bahwa di dalam mitos manusia terikat dan ada dalam peristiwa yang terjadi, dan manusia menerima keadaan sebagai takdir yang harus diterima. Sebagai contoh penalaran deduktif yang salah, premis mayor, semua orang yang menangis pasti sedang sedih. Premis minor, Santi menangis. Kesimpulan, jadi Santi pasti sedang sedih. Kelemahan penalaran deduktif adalah terdapat kesulitan dalam menilai kebenaran premis-premis yang digunakan karena tidak didasarkan pada pengamatan yang berulang-ulang terhadap fenomena tersebut. Penalaran bersifat abstrak, lepas dari pengalaman karena tidak mungkin diamati dengan panca indera manusia tanpa ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Terdapat kesulitan menerapkan konsep rasional pada kehidupan praktis. Kemudian penalaran induktif. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman konkret yang teramati oleh panca indera. Disebut juga paham empirisme. Menurut paham ini, pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari pengalaman konkret. Kelemahan penalaran induktif adalah sekumpulan fakta, gejala, kasus yang diamati belum tentu menunjukkan konsistensi, bahkan mungkin bersifat kontradiktif. Hal ini karena fakta-fakta yang diamati yang nampaknya berkaitan tersebut belum dapat menjamin tersusunnya pengetahuan yang sistematis dan benar. Selain itu, batasan yang dimaksud pengalaman itu apakah sebenarnya stimulus pengalaman atau hanya
persepsi pengamat. Oleh karena itu, penalaran induktif melibatkan panca indera, maka kesalahan pengamat sangat dimungkinkan. Pengetahuan yang diperoleh baik melalui penalaran deduktif maupun induktif tidak dapat diandalkan, sehingga himpunan pengetahuan yang diperoleh belum dapat disebut ilmu pengetahuan, tetapi sekedar pengetahuan. Segala apa yang kita ketahui tentang objek tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.